Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kabar hari ini kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi baik dari dalam negeri maupun mancanegara bersama saya Windy Wellingtonia. Langsung saja kita mulai kabar hari ini. Pemirsa, kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah negara bagian California, Amerika Serikat. Diperkirakan 6.000 hektar lebih luas lahan hangus terbakar akibat musibah ini. Kecelakaan menimpa sebuah bus di wilayah Minas Gerais, Brazil. Dan kecelakaan terjadi di sebuah tambang batu bara bernama Diao Shuidong di wilayah Chongqing, Cina. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Tentara Israel bentrok dengan warga Palestina di tepi barat. Bentrok terjadi di tengah upacara pemakaman seorang remaja Palestina yang tewas ditembak tentara Israel. Kita beralih ke kabar dari tanah air. Sejumlah warga di bantaran Sungai Kali Lamong, Gresik, Jawa Timur terpaksa menghanyutkan jenazah di dalam sebuah keranda. Keranda tersebut menerjang derasnya arus sungai dengan menggunakan ban bekas. Pemirsa, mantan penyanyi cilik Iyut Bing Slamet resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Iyut dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pasukan khusus TNI bersama Satgas Tinombala memburu kelompok terorisme. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Ethiopia mengklaim perang di Tigray berakhir. Mereka telah menangkap atau membunuh sebagian besar komandan pasukan pemberontak. Pasukan khusus TNI bersama Satgas Tinombala memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di hutan Poso, Sulawesi Tengah. Tim dilengkapi peralatan canggih untuk mendeteksi pimpinan MIT Ali Kalora. Tim penyidik Satuan Reskrim Polresta Solo, Jawa Tengah mengungkap motif kasus penembakan mobil mewah bak koboi yang dilakukan seorang kakek 72 tahun di Solo, Jawa Tengah. Dari pemeriksaan maraton terhadap pelaku, motif penembakan karena sengketa tanah. Penemuan jasad wanita hamil yang dicor dalam pondasi rumah menggegerkan warga Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pelaku pembunuhan sadis itu ternyata adalah kekasihnya sendiri. Lomba burung berkicau di Tasikmalaya, Jawa Barat dibubarkan petugas Satgas Percepatan. Masih di kabar hari ini, pemirsa, guru di Rusia mulai menerima vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin memerintahkan program vaksinasi sukarela skala besar di tengah meningkatnya kasus COVID-19. Di tanah air, lomba burung berkicau di Tasikmalaya, Jawa Barat turut dibubarkan petugas Satgas Percepatan Penanganan COVID-19. Pembubaran dilakukan karena lomba burung menimbulkan kerumunan massa, terlebih kasus penyebaran COVID-19 di kota Tasikmalaya mendekati zona merah. Pandemi COVID-19 di Indonesia belum usai, bahkan angkanya naik terus. Tapi ternyata masih ada saja gelaran pesta pernikahan. Salah satunya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pesta pun segera dibubarkan. Setelah menetapkan 7 orang sebagai tersangka, Polda Jawa Barat membentuk tim khusus untuk melacak pemberi instruksi dan penyebar video azan berisi ajakan jihad di Majalengka. Beralih ke kabar lain, seorang pria di Barcelona, Spanyol ditangkap polisi setelah memanjat bangunan. Pemirsa, seorang pria di Barcelona, Spanyol ditangkap polisi setelah memanjat bangunan berlantai 33 tanpa perlengkapan keamanan. Diduga remblong, sebuah dump truck menabrak 9 kendaraan di depannya hingga ringsek di jalur Pantura, Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan itu mengakibatkan 2 orang terluka. Setelah lama tidak terlihat, buaya berkalung ban semakin sering muncul di Sungai Palu, Sulawesi Tengah. Ukuran badan buaya yang semakin besar membuat para pecinta reptilia khawatir ban motor bekas akan mencekik buaya tersebut. Sebuah pesawat melakukan pendaratan darurat di jalan bebas hambatan.
Masih di kabar hari ini, pemirsa, sebuah pesawat melakukan pendaratan darurat di Jalan Bebas Hambatan di Minnesota, Amerika Serikat. Kantor berita setempat melaporkan 2 orang yang berada di dalam pesawat tersebut selamat. Aksi perampokan dengan korban seorang bos sembako terekam CCTV di Batam, Kepulauan Riau. Usai erupsi besar Gunung Ili Lewotolok beberapa hari lalu, warga Pulau Lembata, Nusa Tenggara. Kita beralih ke mancanegara, pemirsa. Presiden Meksiko imbau warganya tidak berpesta tahun baru dan bertukar kado Natal. Ini merupakan salah satu kebijakan Meksiko mencegah lonjakan kasus COVID-19 pasca Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, perbarui terus informasi Anda dengan mengakses laman tv1news.com. Beragam tayangan dan informasi terbaru bisa Anda akses setiap saat. Saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.